Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, jumpa lagi sama Irja Podcast dan kali ini kita bersama dengan Muhammad Afriyaji ya. Dan kenapa ini saya undang? Karena begitu banyak sekali kreativitas yang dia hasilkan. Entah itu lewat makanan cepat saji ya, dan juga kreativitas yang lain. Oke, mungkin Afriyaji bisa dijelaskan dulu kenapa sih namanya harus ada kreatif gitu, Afriyaji kreatif gitu. Ada filosofinya tuh seperti apa nih? Iya. Izin buka masker. Silakan. Karena Jaga kita jarak sudah juga kan? Jaga jarak juga. di protokol Kesehatan ya. Iya. Tadi pertanyaannya tentang kenapa sih ada kreatifnya gitu ya Pak? Apakah ada filosofinya gitu atau seperti apa nih? Tentu seorang mahasiswa itu harus berkreativitas Pak. Karena jangan sampai jadi mahasiswa yang cuma datang kuliah, belajar, terus pulang. Seharusnya dibarengi dengan kreativitas yang tanpa batas, ya seperti itu. Awalnya itu berawal dari saya coba-coba memikirkan apa yang bisa saya kreativitaskan dengan alat-alat yang ada. Contohnya pertama itu saya buat tentang foto Pak. Foto. Jadi foto Polaroid yang foto-foto kecil. Iya. Itu merupakan usaha saya di bidang kreatif. Jadi ada nama usahanya Priji Kreatif. Itu awal mula dari adanya Priji Group. Priji Group ya. Iya. Artinya terkoneksi ya. ya. Terkoneksi. Seperti itu. Ya? Cuma nggak resmi, cuma handmade Pak. Handmade ya. Homemade ya Pak. Homemade ya. Buatan rumahan. Tapi mengasihkan. Jadi awalnya itu Asi pikir kan mahasiswa itu rata-rata punya laptop. Kemudian ada plusnya kalau ada rezekinya beli printer. Kemudian saya pikir, printer ini nggak cuma, gimana sih supaya printer ini bisa berguna menjadi sebuah kreativitas dan tentunya menjadi sebuah nilai produktif yang bisa menjadi laba seperti itu Pak. Artinya bukan cuma untuk tugas kuliah ya? Ya benar Pak. Yang lain gitu. Ya, jadi akhirnya ternyata apa sih yang nama yang pas. Jadi saya coba ambil dari nama saya Priji ya, Afriyaji gitu ya. Kemudian ada logonya tersenyum. Di situ artinya bermanfaatlah bagi orang, walaupun dengan hal yang sederhana seperti itu. Jadi foto-foto yang menjadi kenangan yang mungkin bisa terbuang percuma di Priji Kreatif itu kita gunakan untuk menjadi sebuah foto yang murah tapi mewah. Seperti itu Pak. Bisa dicek IG saya Priji Kreatif. Priji Kreatif nanti bisa dituliskan ya di teks di sini. Betul teksnya nanti Priji Kreatif ya. Oke, tadi ada foto ya. Selain foto apa lagi nih? Selain foto tadi art frame Pak. Art frame itu sejenis vektor. Jadi saya edit, saya desain dan desainnya itu nggak sulit banget Pak. Nggak sulit banget. Jadi kita manfaatkan dari digitalisasi dari HP. Nah, nggak di komputer Pak. Banyak orang menyangka itu saya desainnya di komputer. Desainnya di komputer, tapi saya pikir cari aplikasi ternyata ada aplikasi ya mendukung Pak. Ternyata sangat mudah. Saya cari tutorialnya, belajar dengan otodidak, tentunya dengan konsistensi yang tinggi Pak. Jadi didesain di HP, kemudian hasilnya ya wah gitu, diterima oleh masyarakat. Dan awalnya itu vektor itu saya jual karena saya sidang Pak, sidang skripsi. Jadi skripsi. Awalnya saya pikir saya ini nggak populer gitu, pastinya nggak ada yang ngasih hadiah untuk sidang skripsi. Jadi saya buat sendiri. Memang dari pengalaman gitu ya, dari pengalaman yang seperti itu menjadi sebuah kreativitas agar menghasilkan gitu ya. Benar Pak. Gitu ya. Jadi lewat aplikasi handphone saja itu. Iya Pak. Nah, belajarnya sendiri dari bentukan otodidak nih. Apakah belajar dari orang atau mungkin belajar dari artikel yang dibaca atau seperti apa cara belajarnya? Belajarnya tentunya kita dewasa di zaman sekarang sangat mudah Pak. Bahkan kita berbicara pun dengan Google Voice ya. Iya kan? Itu bisa cara membuat vektor. Itu sudah timbul kemudian di YouTube
ada beberapa referensi yang saya dapatkan dan saya pelajari. Sebenarnya susah sih Pak kalau kita dilihat secara kasat mata. Tapi kalau kita benar-benar bisa membuatnya secara konsisten, itu akan menghasilkan kreativitas yang baik. Jadi ada beberapa desain yang saya referensikan di IG saya. Artinya gitu ya, kata memang di zaman sekarang itu teknologi berkembang. Iya. Kemudian kita bisa menghasilkan internet yang sangat luas. Jadi benar, bukan cuma kita gunakan untuk hiburan internet, tapi juga untuk meningkatkan kreativitas gitu ya. Nah, itu juga ada makanan, bisa dijelaskan seperti apa tuh makanan? Oh iya, oke. Jadi di sini Pak, Priji Group atau Priji Company belum saya resmikan apakah itu Priji Group atau company, tapi ada beberapa perusahaan Pak saya sebut. Perusahaan kecil. Jadi ada Priji Kreatif, ada Priji Project, ada Priji Fotograf, ada Priji Cash. Jadi Priji Kreatif itu bergerak di bidang jasa penyediaan atau kreativitas di bentuk fotografi gitu ya vektor dan lain-lain. Kemudian fotograf itu bergerak di bidang jasa fotografi Pak, videografi. Sebenarnya hobi sih Pak, tapi kalau ada yang nyewa ya kenapa enggak, ya kan. Kemudian yang Priji Project itu adalah di bidang pelayanan jasa Pak. Pelayanan jasa ini saya Priji Project itu sebelum kita ke Priji Put ya Pak. Jadi Priji Project itu merupakan sebuah usaha kecil di bidang pelayanan jasa. Jadi ada beberapa mungkin mahasiswa yang nggak bisa memprint dari rumah jauh sana. Oh, jasa gitu ya? Iya, jasa. Jadi ada print online Pak. Print online. Jadi kirim file, saya printkan. Kemudian ketika dia ke kampus, jadi nggak perlu repot lagi dia print ke sana kemari. Jadi saya sudah bersih gitu Pak. Jadi saya kasih seperti itu. Kemudian ada program di Priji Project kemarin tuh sempat karena kita COVID ya Pak, pandemi yang mungkin terdampak ke perekonomian mahasiswa. Jadi susah lah mahasiswa gitu. Jadi saya ada program mahasiswa bantu mahasiswa Pak. Jadi mahasiswa itu bisa memprint dengan potongan harga 10%. Jadi print yang print out tadi itu saya potong 10%. Jadi jasa printnya itu promosinya 10% ya, untuk bantu mahasiswa Pak. Bantu mahasiswa. Yang lagi sidang, yang lagi kesusahan, jadi saya bantu untuk potongan harga. Kemudian Priji Cash itu sebenarnya bukan saya Pak, tapi saya kerjasama dengan teman saya. Jadi saya yang reseller gitu ya Pak. Reseller. Karena saya nggak punya alatnya di casing tadi, cash custom. Jadi saya menjadi reseller, jadi sangat mudah. Kemudian kita ke Priji Put ini Pak. Nah itu Priji makanan Put, ya. Ini adalah produk keluaran terbaru saya. Jadi Priji Put ini bergerak di bidang kuliner. Ya. Jadi ini namanya produk pertama dari Priji Put, itu namanya Snow Jelly. Ya, Snow Jelly Pak. Kayak kenapa harus Snow Jelly namanya nih? Kenapa harus Snow Jelly? Snow itu kan salju, jelly itu apa? Kayak agar-agar gitu ya? Ya Pak. Kenapa Snow Jelly Pak? Karena saya pikir sesuatu hal yang bisa menjadi berguna untuk orang banyak. Kemudian snow itu kan salju, bisa mendinginkan suasana. Oh, filosofinya ada ya. Kemudian ada ini jelly kan, bahannya jelly. Kemudian ada taburan-taburan putihnya, dan kemudian saya sebut snow. Ya. Jadi varian rasanya ini apa aja nih? Ini kan ada anggur, apalagi dia rasa-rasanya nih? Ada anggur, jeruk melon, kemudian ada coklat, ada original warna merah, kemudian ada special edition mix. Jadi semua rasa bisa digabungkan. Jadi sesuai dengan ini permintaan klien, permintaan pelanggan. Oke, kita coba ambil konsep ke berbagai macam kreativitas ini kan banyak nih brand yang dibangun. Rata-rata sekarang itu kan seperti yang disebutkan kan mahasiswa kan ya dia datang kuliah kemudian tidur. Kalau kan sekarang kan game online luar biasa, game online menyita waktu ya. Nah kira-kira menurut Priji sendiri nih
kira-kira langkah apa yang harus dilakukan agar dia bisa kreatif gitu mahasiswa itu? Sebenarnya Pak, sudut pandang setiap orang tuh beda-beda Pak. Jadi tingkat kebahagiaan dan tingkat kepuasan mahasiswa dan orang itu berbeda-beda. Jadi menurut saya Pak, supaya mahasiswa itu jangan menjadi makhluk yang statis. Ya, harus bersikap dinamis. Jadi jangan sampai mahasiswa itu kalah dengan dirinya sendiri. Coba pikirkan dan tanamkan bahwa mahasiswa itu harus berkreativitas tanpa batas. Jadi yang pastinya awalnya tuh Pak, saya masuk organisasi dulu Pak. Belajar dulu ya. Organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan ini kita tahu nih awalnya nih Pak, saya jujur belum bisa berbicara di depan orang banyak, tapi ketika kita masuk organisasi kemahasiswaan itu menjadi daya dukung, dorongan untuk menjadi mahasiswa yang dinamis, yang bisa berkreativitas tanpa batas. Tentunya dari sana kita bisa memiliki dan mendapatkan referensi tentang usaha-usaha seperti itu Pak. Tentunya jangan sampai menjadi mahasiswa yang datang belajar tidur pulang. Nah, jadi harus bisa berkreativitas Pak. Walaupun hal sederhana. Gitu. Artinya gini ya, kita harus bisa menyesuaikan zaman ya, kemudian mencari koneksi dan terus belajar ya untuk meningkatkan kreativitas ini. Ini kan sebenarnya kalau kita berbicara snow jelly ini kan perlu keahlian khusus nih untuk bikin seperti saya pun kalau ditanyakan saya nggak bisa. Nah, Apriaji belajarnya dari mana nih cara belajarnya? Nah, itulah Pak. Kembali lagi dengan otodidak tadi. Otodidak kita mencari referensi digital. Referensi digital. Jadi ini banyak orang menyangka Pak ini produk yang saya beli kemudian saya jual. Padahal ini memang dari nol saya buat. Belajar dari nol ya? Ya, dari nol. Jadi pembuatannya dari penyediaan bahannya tadi, kemudian saya proses. Jadi itu memang dari saya dan keluarga saya. Nah, jadi bukan hanya saya saja Pak, saya daya gunakan dan jadi keluarga, bahkan keponakan saya yang umur sekitar SMP kelas 1 Pak. SMP kelas 1 mungkin 12 tahunan mungkin ya? Iya. 12. Nah, jadi awalnya itu Pak, bukan saya idenya yang snow jelly ini, tapi dia. Oh, dari dia. Nah, dari dia Pak. Nah, anehnya itu Pak, dia belajarnya dari TikTok. Oh, TikTok aplikasi TikTok, sekarang kan? Ya TikTok sekarang ya. Jadi dulu saya tuh nggak terlalu suka TikTok Pak. Sekarang, ternyata dilihat ada manfaatnya juga. Jadi banyak sekali referensi makanan yang memang bisa kita jual, tapi kita adopsi kemudian kita modifikasi. Ini awalnya Pak bukan snow jelly namanya Pak di TikTok itu, tapi sejenis kayak jelly gulung. Ya. Kemudian saya tingkatkan lagi. Jadi seorang wirausaha itu Pak bukan dagang tunggal, tapi sebagai wirausaha yang bisa meningkatkan nilai produk. Jadi kita buat produk yang sangat mudah untuk dilihat, enak dilihat, enak dirasakan seperti itu Pak. Kemudian kemasannya saya buat kekinian. Artinya ini menyediakan kemasan plastik ya. Kemudian produknya di dalam, tambah stiker ya. Ya, stiker. Dan tentunya ada promosi nih Instagramnya. Cara pemesanannya gitu. Iya Pak, Snow Jelly Pak, free Jiput. Jadi FRI_JI_ ya. Nanti muncul di sini. Di sini ada. Nah, gini, Apriaji kan berbagai macam produk tadi, dari fotografi kan, dari kuliner dan sebagainya kan. Cara membagi waktunya seperti apa? Karena kan kita kalau kebanyakan produk biasanya kan kita susah untuk mengatur. Jadi yang satu jalan, satu enggak gitu ya. Benar. Nah, gimana cara mengatur waktunya nih agar semuanya bisa jalan? Ini pertanyaan sulit sebenarnya. Kita manusiawi lah Pak. Jadi tentunya nggak bisa ngendel semuanya. Tentunya apalagi kan di sini ada 5 usaha yang saya jalankan. Jadi awalnya banyak sih orang bilang, kebanyakan usaha kamu perih katanya. Dalam pikir hati saya nih Pak, dalam hati saya berprinsip seperti ini Pak. Jadi
kalau modalnya dikit, maka ruginya pun dikit. Seperti itu, Pak. Betul. Nah, jadi usaha-usaha saya ini, Pak, modalnya nggak besar, Pak. Jadi walaupun rugi, saya nggak terlalu sengsara. Tapi pengalaman dapat ya. Pengalaman dapat. Iya, tentu. Jadi ada 5 produk. Yang mana nih yang menurut saya yang berkembang pesat. Jadi ada beberapa usaha yang memang sampai sekarang itu alhamdulillah terus berjalan. Priji Kreatif dan Priji Food ini. Kalau Priji Project itu kan sesekali saja, Pak, tapi tetap ada usaha tersebut. Kemudian fotograf ini kayak sewa kamera. Iya. Nah, saya sewakan. Alhamdulillah saya sudah punya kamera. Walaupun dari dulunya dari HP doang, Pak. Kemudian nggak apa-apa kan dari kecil dulu kan, dari kecil. Nah, seperti itu. Cash, kalau ada cash yang memang casing tadi ada pesanan saya buatkan seperti itu. Berarti kalau saya coba baca ya, ini tergantung situasi ya. Misalkan Pak, kayak jasa print online tadi mungkin berhubungan dengan masa-masa skripsi atau tugas kuliah mungkin ya. Nah, mungkin situasinya tergantung situasinya, Pak. Fotografi mungkin berhubungan dengan wisuda dan sebagainya kan baru itu ya. Oke. Nah, baik, ini teknik pemasarannya seperti apa kalau Snow Jelly ini? Teknik pemasarannya tentunya digital, Pak. Digital. Ya, marketing digital. Jadi sekarang kan sudah teknologi yang pesat. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Telegram dan lain-lain. Tentunya secara tradisional pun kita harus mempertimbangkan dari mulut ke mulut. Nah, jadi awalnya, Pak, marketing saya itu saya gratiskan. Oh, mengantar pelanggan dulu ya? Iya, promosi saya gitu gratiskan. Ya? Jadi semuanya kayak dosen-dosen saya, dari teman-teman saya coba. Saya menampung, Pak, apa sih yang kurang dari produk saya ini? Oh, ternyata ini kurang. Terus saya baru saya luncurkan, saya rilis seperti itu, Pak. Oke. Jadi digital marketing lah gitu, Pak. Jadi dua metode ya. Iya, Pak. Yang pertama secara online digital marketing, yang kedua dari mulut ke mulut. Iya, tradisional lah gitu. Oke. Ini menarik nih, kan semakin kecil modal, semakin mudah untuk mendapatkan keuntungan ya. Iya, Pak. Nah, kalau bahasa patokan ya, mungkin teman-teman juga ingin mencoba berusaha ya. Iya, Pak. Menurut versi pribadi Apri sendiri, kira-kira modal itu berapaan kalau bukan patokannya gitu? Modal untuk usaha. Iya. Sebenarnya, Pak, modal untuk usaha nih kalau bahkan 20.000 pun bisa, Pak. Bisa. Menurut saya, Pak. Ya. Jujur, Pak, ini cuma beberapa ribu saja, nggak sampai 10.000 modalnya. Cuma bisa menghasilkan beberapa produk. Nah, kayak Snow Jelly ini, Pak. Tapi yang mahal itu kreativitasnya, Pak. Nah, kreativitasnya. Jadi jenis kayak produksinya yang orang lain mungkin nggak bisa, bingung caranya. Tapi kalau dilihat secara kasat mata, ternyata nih mudah. Padahal ada beberapa alur cerita untuk membuat. Artinya gini ya, modal itu bisa kita dapatkan dari market sendiri. Ya. Jadi mungkin awalnya kecil modalnya kan, tapi sehubungan dengan keuntungan yang kita dapatkan dari market itu bisa kita putar kembali menjadi modal seperti itu ya, agar bisa berkembang. Oke. Nah, oke, baik. Ada nggak pesan buat teman-teman yang uring-uringan, yang suka itu? Karena itu kan output kita ini adalah teman-teman tuh bisa belajar agar lebih kreatif gitu. Pesannya mungkin seperti apa buat teman-teman kita nih? Ya. Jadi hal yang pertama yang dilakukan itu, kalau Anda mahasiswa ataupun pelajar, gunakanlah masa Anda. Masa? Ya, masa Anda. Jadi masa itu digunakan sekarang. Jangan sampai ketika baru lulus atau lulus kuliah baru berpikir. Dari sekarang harus berpikir bagaimana cara berwirausaha. Seperti itu. Jadi gunakanlah sumber-sumber yang ada, misalnya dari orang tua. Jadi jangan sampai uang jajan itu dipakai secara konsumtif habis, tapi harus produktif. Nah, jadi seorang mahasiswa harus bisa berkreativitas, jangan sampai menjadi seorang yang konsumtif. Alhamdulillah saya sudah lulus S1, Pak. Iya. Sekarang S2 kan? Mahasiswa juga masih proses ya. Ya, jadi pesan saya tuh tentunya
kreativitas tanpa batas. Jadi kreativitas itu tidak bisa dibatasi oleh waktu dan ruang. Dusta kalau kita katanya, oh ternyata susah kreativitas. Sebenarnya yang membuat susah itu diri kita sendiri, Pak. Kalau kita tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Nah, jadi seperti itu, Pak. Itulah, Pak, kreativitas dan pendirian yang seharusnya. Jadi kalau kita punya ide, eksekusi sekarang. Oke, baik. Ini kan macam-macam nih produknya, dari fotografi dan sebagainya. Kalau kita berbicara Apriaji ini hobinya apa sih? Nah, itu kita apakah memang dari hobi muncul kreativitas atau barangkali melihat apa yang besar di market atau di pasar dituruti gitu. Hobi ini, nah ini menarik, Pak, hobi. Jadi zaman sekarang tuh hobi itu enggak terpaku satu yang dulu, Pak. Jadi kan kata dulu kita pada saat SD atau SMP, kata guru, hobi kamu apa? Main bola, futsal, layang-layang, main kelereng, gombalin cewek. Itu kan dulu. Jadi sekarang itu zaman itu menggeser itu semua, Pak. Jadi nggak umum hobi itu. Bahkan wirausaha itu bisa menjadi sebuah hobi. Dari hobi jadi wirausaha. Ya, sebenarnya ini hobi, Pak, saya, Pak. Hobi saya makan, hobi saya memoto, hobi saya mencetak foto. Hobi saya desain dari HP, kemudian hobi saya ganti-ganti casing. Itu hobi saya memprint out, hobi saya membuat skripsi. Jadi itu hobinya, Pak. Hobi itu berangkat menjadi sebuah nilai jual seperti itu. Baik, tadi kan hobinya berbagai macam nih. Kalau kita mundur sedikit nih, Apriaji ini, sosok Apriaji ini cita-citanya dari kecil apa gitu? Cita-citanya apa? Akhirnya pertanyaan yang santai. Cita-citanya, Pak, jujur, Pak, cita-cita saya dari SD itu jadi ustadz. Ustadz, bagus dong. Ustadz, Masya Allah, ustadz. Jadi dulu itu, Pak, pengennya setelah lulus SD masuk pesantren. Entah kenapa perkembangan zaman ini mengikis cita-cita saya. Perkembangan zaman. Kemudian saya pikir, ustadz, tentunya ustadz ini fokus ke agama, harus jadi ustadz di pesantren. Tapi saya pikir kalau saya ingin menyebarkan informasi yang berkualitas kayak agama, tidak perlu menjadi seorang ustadz. Tapi saya pikirkan, jadi apa? Ternyata bisa menjadi seorang pengajar. Nah, kemudian beralihlah menjadi cita-cita saya menjadi seorang dosen ya. Jadi guru gitu ya, Pak. Seperti itu, Pak. Dan sekarang sudah mulai menapaki belajar untuk jadi dosen sendiri ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, S2 sudah semester 1 ya? Iya, Pak, 1. Oke. Nanti kalau mau jadi asdos bisa nih, coba-coba ya. Alhamdulillah. Menapaki ini dulu ya. Langsung dari kandidat dokter Inggris ya, saya maaf nih, dosen saya sendiri. Oke. Nah, pernah juga jadi konten kreator kalau nggak salah ya, konten kreator. Ya, Pak. Itu seperti apa tuh, video-video seperti apa dulu tuh? Konten kreator. Jadi dulu tentunya Bapak ingat lah ya dulu, Pak, kita berjuang bersama. Jadi awalnya, dan saya merupakan seorang aktor, Bapak juga. Aktor ya. Aktor. Jadi Pak produsernya Pak Irja Setiawan sendiri, produsernya kita pernah rilis tentang film apa dulu kita ya? Di Balik Kerudung Cinta. Ya, di Balik Kerudung. Sama motovlogger ya. Nah, motovlogger. Jadi asik nih, walaupun kita nggak berfokus pada laba. Iya, memang itu kan kita terkadang lewat hobi yang tersalurkan itu ada kebahagiaan tersendiri kita dapatkan gitu. Jadi kepuasan. Jadi cita-citanya dari jadi ustadz ya, akhirnya berubah jadi pengajar. Iya. Dan memang tentunya kita bisa memberikan informasi atau kebaikan apa saja. Sesuai dengan hobi kita ya. Kalau memang Apriaji hobinya tentang kreativitas, bisa menyampaikan ilmu tentang produk-produknya kan, atau mungkin tentang mengajar bisa lewat konten kreatornya. Berbicara tentang konten kreator, kita pernah berjuang ya, Pak, yang
YouTube Jurnalistia ya Pak. Jurnalistia. Nah itu pencetusnya juga Apri aja ya. Bersama Bapak lah tentunya. Dulu kita bikin apa video-video lucu dulu yang durasinya. Yang tentang ini Pak, yang tipe-tipe dosen. Oh iya, tipe-tipe dosen. Oh baru ingat saya. Tipe-tipe dosen. Kemudian Bapak pernah memberikan ide tentang ini. Kalau manusia itu makhluk kita itu malu kalau kita ketahuan berbuat jahat di hadapan orang. Ingat enggak Pak? Iya baru ingat. Akan kelupaan ya. Baru ingat ya. Oke, video-video pendeknya bisa ditonton. Ya ditonton di Jurnalistia Muntai Channel. Baik, nah untuk pesan nih, kan tadi sudah pesan ya untuk pemuda ya, intinya cara belajarnya itu lewat otodidak ya Pak dan sebagainya ya. Nah terus menurut Apri sendiri cara manajemen waktu seperti apa nih? Karena kan kita tentunya sebagai mahasiswa itu kadang keasikan bisa keasikan game online sampai 24 jam mungkin atau mungkin keasikan nongkrong atau apa ya. Nah bagaimana Persi Aji nih untuk bisa kita manajemen waktu? Ya Pak, oke. Versi saya Pak, jadi saya kalau ada tugas Pak, saya nggak langsung kerjakan dulu Pak. Jadi saya membuat diri saya itu senang. Contohnya saya nonton film, kemudian saya buat sesuatu hal yang menarik, contoh desain, contoh kayak memoto. Jadi saya buat sebelum saya belajar, sebelum saya mengerjakan tugas. Seorang mahasiswa kan biasanya ada tugas nih Pak. Jadi ke saya itu buat diri sendiri senang dulu Pak. Jadi setelah senang saya batasi berapa waktu yang perlu saya durasikan atau saya alokasikan untuk membuat diri saya senang. Contohnya kayak nonton film, kayak saya beri 30 menit. Habis itu saya sudah senang, kemudian saya stop nonton tadi. Kemudian saya mengerjakan tugas. Fokus ke situ ya. Fokus terhadap suatu hal tersebut. Tentunya di samping itu ada organisasi kemahasiswaan Pak. Organisasi mahasiswa itu harus bisa membagi waktu, manajemen waktu. Susah sih Pak kalau dibilang kita tuh nggak selalu bisa membagi waktu, pasti ada selalu keteteran. Tapi bagaimana caranya, kita harus memberikan durasi terhadap kegiatan kita. Contohnya kita bermain dengan teman harus berapa menit, harus sampai jam berapa, kemudian mengerjakan tugas sampai jam berapa, kuliah sampai jam berapa. Kemudian organisasi mahasiswa ada waktunya. Jadi nggak harus tergesa-gesa. Jadi ada perencanaan. Itulah seorang remaja harus bisa berencana Pak. Berarti dari bangun tidur sudah merencanakan ke depan mau ngapain nih, dan juga bisa kita prioritaskan apa yang penting, apa yang tidak penting. Tapi tentunya sesuai dengan mood ya, karena kalau kita fokus kepada prioritas tanpa ada hiburan juga akan bikin makanya buat diri saya senang dulu Pak. Oke, baik, itu mungkin yang bisa kita share ya kepada teman-teman sekalian, dan tentunya semoga usahanya semakin lancar nih. Ada Snow Jelly ya, ada tentang fotografi juga ya, dan sebagainya, semoga lancar. Insya Allah kita kalau ada tema lain bisa kita jadikan ya untuk podcastnya. Akhir kata ada motor lewat ya. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.